Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menimbang kelayakan Jenderal Andika. Teka-teki, siapa pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto terjawab sudah. Jawaban itu datang kemarin ketika Presiden Joko Widodo mengirimkan surat Presiden kepada DPR dan mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI yang baru. Jenderal Andika saat ini adalah orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat. Dia menjadi Kasat sejak 28 November 2018. Namanya memang santer disebut sebagai kandidat kuat suksesor Marsikal Hadi. Meski jika menggunakan sistem urut kacang, Panglima TNI berikutnya jatah TNI Angkatan Laut. Hal itu pula yang membuat suksesi pucuk pimpinan TNI kali ini mendapat banyak atensi. Teka-teki semakin menjadi karena Presiden Jokowi menunggu hingga saat-saat terakhir menjelang Marsikal Hadi pensiun pada 8 November nanti. Panglima TNI adalah jabatan yang strategis, sangat strategis. Di bawah komandonya, sekitar 800.000 tentara yang dilengkapi beragam senjata pembunuh siap dikerahkan. Karena itu, sebagai Panglima tertinggi, Presiden mesti ekstra cermat memilih Panglima. Situasi dan kondisi yang terus berubah menjadi pertimbangan. Di samping tentu saja kapasitas dan kapabilitas sang kandidat. Pada konteks itulah, tak perlu kiranya pilihan Jokowi kepada Jenderal Andika diperdebatkan. Memilih Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden, kendati pilihan itu juga perlu persetujuan DPR. Benar bahwa jika berpatokan pada giliran, Kasal Laksamana Yudo Margono yang menggantikan Marsikal Hadi. Akan tetapi, harus dicatat bahwa makna giliran di sini bukan sebuah keharusan. Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan. Frasa yang ada ialah dapat dijabat, bukan harus dijabat. Sebagai calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika juga sangat memenuhi syarat. Karir lulusan Akademi Militer 1987 itu lengkap. Dari bertempur di lapangan, menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, Panglima Kodam, memimpin institusi pendidikan di TNI Angkatan Darat, Panglima Kostrat hingga Kasat. Dia juga cukup dikenal dan disegani di dunia kemiliteran internasional. Dengan bekal demikian komplit, sulit rasanya bagi DPR untuk menggugurkan Jenderal Andika dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti. Boleh dibilang, hanya keajaiban yang bisa menggagalkan langkah Andika ke Cilangkap. Banyak capaian yang ditorehkan Jenderal Andika kala memimpin Angkatan Darat yang bisa dibawa ke TNI nanti. Sebut saja penghapusan tes keperawanan untuk calon anggota Korps Wanita Angkatan Darat dan calon istri prajurit. Dia tidak ingin ada lagi diskriminasi berbasis gender. Jenderal Andika juga dikenal gigih membasmi praktik-praktik pungli, terutama di tiap jenjang pendidikan TNI Angkatan Darat. Dia tidak memberikan tempat bagi para petualang. Itulah yang mutlak diteruskan di TNI. Yang juga sangat penting, tentu saja, Jenderal Andika terbukti mampu menjaga netralitas TNI Angkatan Darat dari rayuan politik praktis. Dengan sumber daya luar biasa, TNI memang seksi bagi para penggoda politik. Itulah ancaman maut yang akan terus ada dan hanya di tangan Panglima TNI yang hebat, ancaman itu bisa diatasi. Tak banyak nilai minus dalam diri Jenderal Andika. Betul bahwa hartanya yang mencapai 179 miliar rupiah mendapat sorotan miring. Namun, banyak sedikitnya kekayaan bukanlah syarat untuk menjadi Panglima. Yang penting, dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa harta selangit itu didapat secara halal. Jika disetujui DPR, masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI memang tak akan lama, hanya sekitar setahun hingga pensiun pada Desember 2022 nanti. Meski demikian, kita tetap layak berharap di bawah komandonya, TNI akan lebih tangguh, profesional, dan tetap suci dari politik praktis.
Bang Godens, kalau melihat usia pensiun Jenderal Andika yang hanya 1 tahun, bukankah kemudian nanti jadi harus memilih lagi Panglima di tahun depan? Itu bagaimana? Bukan soal panjang pendeknya sebuah jabatan, tetapi apakah selama masa jabatan itu, entah pendek atau panjang, bermanfaat atau tidak untuk kebutuhan TNI. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh TNI? Kita kembalikan lagi kepada undang-undangnya. Di pasal 2 itu tegas sekali dikatakan membangun TNI yang profesional, yang tidak berpolitik, tidak berbisnis. Ya, ini tantangan buat Andika. Tetapi kita juga berharap partai politik sipil jangan menarik-narik TNI yang sudah berada di jalur yang benar untuk ikut-ikutan berpolitik. Nah, TNI itu jangan pernah digoda lah. Biarkan dia menjadi perekat bangsa, biarkan dia milik bersama, milik negara, sehingga politik TNI adalah politik negara. Dia hanya menjalankan politik negara, tidak ada politik pribadi. Kalau melihat prestasi, Bang, tentunya kan seorang calon panglima harus ada jelas track recordnya, prestasi yang jelas. Prestasi Jenderal Andika yang jelas apa? Banyak sekali sih prestasinya. Ya, ada prestasi di tempur. Dia juga pernah di Timur Timur di berbagai operasi militer. Juga di dalam pendidikannya juga bagus. Ini perwira yang komplit. Dan yang paling terkesan minimal buat saya pribadi, ini jenderal yang sangat humanis. Sangat humanis? Sangat humanis. Seperti apa humanis? Tahan dulu, Bang, karena kita mau bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Godensius. Selamat pagi, Pak Vence. Silakan, Pak. Singkat padat saja ya, Pak. Silakan, Pak. Saya kira Bung Leo tidak salah lagi ketika Pak Jokowi itu memilih Pak Andika, karena kalau juga saya masyarakat kecil sudah membaca biodatanya ya, dari latar belakang pendidikan, latar belakang kedinasannya yang yang cukup baik, dan orangnya memang sangat supel, merakyat. Dan saya kira begini, Bung Leo, yang terjadi selama ini kan goncang-gancing dari masyarakat, kok kenapa dari TNI Angkatan Darat lagi. Karena begini, saya tahu ada budaya dari dulu disebut ABRI ya, itu masa jabatan yang dipegang oleh Pangap itu, kalau saya tidak salah ada yang namanya konsep 521, 5 kali dijabat oleh Angkatan Darat, 2 kali Angkatan Udara, dan satu kali ke Angkatan Laut. Jadi ada ya? Karena mungkin karena begini, Bung Leo, setahu saya ya dari zaman masih kita berstatus namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ada konsep begitu tetapi kita masyarakat, saya kira kita jangan terpaku di situ. Yang penting yang diharapkan oleh saya sebagai masyarakat, yaitu yang dikatakan Pak Godensius tadi, TNI yang profesional, tidak berpolitik dan tidak berbisnis, cukup untuk mengawal bangsa Indonesia dari keamanan dan ketertiban. Itu saja barangkali. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih, Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Godensius. Selamat pagi. Silakan, Pak Ondo. Iya, ini candaannya kalau dari nama dia sudah perkasa. Kalau dari fisik dia sudah berotot besar. Soal menimbang kelayakan tergantung DPR, Mas, di fit and proper test nanti. Tapi sepertinya akan lolos juga jadi Panglima TNI. Soal bergiliran itu hanya ada dikatakan dapat bergiliran, bukan harus bergiliran. Melihat latar belakang pendidikan, beliau ini American minded ya, cukup memadai dari latar pendidikannya, alumni military college, kemudian dia dari National Defense, kemudian dia public policy dan administrasinya juga dari Washington University, yang semuanya dari Amerika. Latar belakang jabatan juga dia cukup memadai karena pernah jadi dan Pampres, Pangdam, kemudian Pangkostrat, KSAD. Latar belakang lainnya biarlah DPR yang cari tahu. Beliau ini akan menjabat 13 bulan. Apa yang bisa dibuat dalam waktu sesingkat itu? Tentu tidak banyak ya. Kita hanya berharap supaya TNI tetap netral. Dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi dana-dana ilegal yang ada di lembaga pendidikan Akmil. Sang mantan, sang mantu Pak Hendro Priyono nih. Hasil penerawangan saya ini terakhir ini. Pasca pensiun nanti beliau pasti digoda untuk ikut nyapres di 2024. Nah ini yang menjadi menarik nanti. Mungkin jadi pasangan Ganjar. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Ya, karena Pak Ondo sudah sebut, ini kan memang masa-masa krusial nih, Bang Gaudens. 2022, 2023, 2024 ada Pilpres, ada Pileg. Lalu bagaimana ini bisa memastikan kestabilan TNI, Bang? Ya, seorang Andika itu sangat disiplin ya, dan dia menegakkan betul disiplin. Kita masih ingat kasus di Warakas, Ciracas, sekelompok TNI, sejumlah TNI, puluhan orang dari TNI menyerbu kantor polisi di Ciracas. Yeah. Saat itu Jenderal Andika memerintahkan untuk diproses secara transparan. Baru pertama kali dalam sejarah TNI itu, Puspom TNI itu memberikan keterangan pers hampir setiap hari. Oh, terkait kasus ini? Bagaimana hasil pemeriksaan orang-orang ini. Oke. Dan hampir puluhan yang dipecat. Dikeluarkan dari TNI Angkatan Darat? Hanya karena penyerbuan itu. Yang pada saat itu merugikan masyarakat sipil. Yeah. Itu contoh nyata bagaimana penegakan disiplin. Tentu disiplin yang paling penting bagi negara ini kan bagaimana TNI mengawal demokrasi. Jangan menjadi perusak demokrasi dan hak-hak sipil. Ini kan persoalan utama TNI itu persoalan tentang menghormati hak sipil. Nah, salah satu cara menghormati hak sipil itu ialah ini yang nyata sekali, dia harus tunduk kepada presiden sipil. Itu kuncinya. Tadi disebut oleh Pak Ondo, Bang, bahwa jangan-jangan nanti di tahun depan kalau kemudian lolos menjadi Panglima, itu digoda-goda untuk ikut mencalonkan presiden atau calon wakil presiden, digoda-goda oleh partai politik karena sudah tinggal 2 tahun lagi. Bagaimana, Bang? Ya bukan soal digoda-godanya. Yang pertama itu kan apakah dia mau digoda atau tidak. Yang kedua, apakah ada yang menggoda atau tidak. Tetapi soal calon itu kan hak setiap warga negara. Andika punya hak untuk itu. Soal profesionalisme TNI, Bang. Kita tahu belum lama bahwa di tubuh TNI mungkin kalau saya boleh sebut puncak, ada kecelakaan kapal selam yang kemudian akhirnya membuat awaknya gugur. Ini disebut-sebut sudah terjadi di tubuh TNI, bagaimana alutsista itu, alat utama sistem persenjataan sudah tua, lalu anggarannya yang sangat terbatas. Dalam 1 tahun atau 13 bulan, kalau nanti menjadi Panglima baru, apa bisa, Bang, membuat perubahan di soal profesionalisme TNI ini? Perubahan yang mestinya kita tuntut dari seorang Jenderal Andika itu bukan soal pengadaan alutsistanya, tetapi jauh lebih penting itu transparansi pengadaan alutsista. Nah itu. Apakah alutsista itu di dalam pengadaannya sesuai taat asas atau tidak? Jangan sampai ada hal-hal misalnya mengimpor alat sistem pertahanan yang malah merugikan negara. Itu yang tidak boleh terjadi. Masalahnya kan begini, Bang, kalau kita lihat yang terjadi kan pengadaan itu TNI hanya mengusulkan dan yang memutuskan kan akhirnya Kementerian Pertahanan. Apakah bisa seorang Panglima misalnya terpilih Jenderal Andika menentukan juga misalnya ketika ada alat atau persenjataan yang tidak jelas pengadaannya atau terlalu mahal atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kebutuhan, berani begitu untuk mengatakan tidak begitu? Ya seorang jenderal harus berani. Seorang jenderal harus berani? Seorang jenderal harus berani. Kalau tidak berani untuk apa jadi jenderal gitu kan. Tetapi yang paling penting itu kan yang seperti saya katakan, apakah TNI membutuhkan atau tidak. Kalau di masa lalu, ini pengalaman Orde Baru ya, mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi. Di Orde Baru itu kadang-kadang tiba-tiba TNI terkaget-kaget. Karena tiba-tiba alat perang masuk. Yang dia tidak usulkan. Yang dia tidak usulkan. Tidak usulkan, tidak butuhkan juga begitu? Dia disuruh memakai alat itu. Suruh pakai? Yang tidak dia usulkan. Dia terkaget-kaget. Itu di masa lalu. Ya sekarang sih masih ada katanya, tapi saya tidak yakin itu ada lagi. Makin sedikit lah ya harapannya ya. Kalau begitu, Bang, di dalam proses fit and proper test nanti yang harus diperhatikan oleh DPR itu apa? Ya tidak ada rumusan tentang fit and proper test atau pertanyaan bakunya itu tidak ada. Yang paling banyak itu biasanya anggota DPR mendatangi sang calon,
melihat kondisi keluarganya. Langsung ya? Ya kemudian ditanya-tanya gitu. Ya setelah itu dipanggil ke DPR, di sana itu dilakukan tanya jawab. Ya itu formalitas. Tetapi melihat rekam jejaknya, mestinya sih tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam pasal 13 Undang-Undang 34 2004 itu kan tegas sekali. Baik. DPR itu hanya punya waktu 20 hari. Menjaga keutuhan bangsa itu salah satu tugas TNI, dan kalau kita bicara real, mulai ada kan gerakan-gerakan yang ingin membuat gerakan-gerakan supranasionalis. Kalau kita melihat ini 2017 Pilkada itu sangat jelas Bang, bagaimana eksesnya. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau bicara TNI itu harus merah putih. Tetapi memang kalau melihat bangsa, beberapa tahun terakhir kita sempat relatif terbelah karena pilihan politik Bang. Dan itu kemudian juga ada aura-aura sektarian begitu. Nah pertanyaannya, bagaimana seorang Jenderal Andika kalau terpilih menjadi Panglima TNI bisa memastikan bahwa TNI itu politiknya negara, NKRI, merah putih? Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, tentu kepiawaiannya pada penguasaan kewilayahan. Karena memang di situ Angkatan Darat teruji. Nah, penguasaan wilayah, kalau kita lihat memetakan persoalan yang terkait kewilayahan itu, ada persoalan terorisme. Seperti di Papua. Kita yakin Jenderal Andika punya resep untuk menyelesaikan persoalan di Papua tanpa harus melakukan peperangan. Operasi militer begitu ya? Mesin-mesin pembunuh ke Papua tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam operasi kewilayahan kita lihat misalnya bagaimana Jenderal Andika merestui Pangdam Jaya ketika itu yang melakukan pembersihan spanduk-spanduk yang dianggap tidak tepat pada waktu itu ya. Itu berarti Jenderal Andika punya wawasan tentang nasionalisme itu. Karena itu spanduk-spanduk di Jakarta itu diturunkan oleh Pangdam Jaya, kalau bukan restu seorang KSAD, mana mungkin Pak Pangdam Jaya mau melakukan itu. Bang, pertanyaan ini muncul juga terkait dengan yang tadinya dipercaya bahwa bergiliran itu harus terus terjadi antar matra. Ada yang mengatakan begini, kalau kemudian seorang Jenderal Andika jadi Panglima TNI, bagaimana nanti TNI Angkatan Laut? Apakah tidak kemudian muncul perasaan, wah kami harusnya sudah dapat giliran, tapi karena memang kami ternyata bukan anak kandung, dianggap seperti anak tiri begitu, bagaimana Bang? Salah satu doktrin TNI itu adalah kepatuhan pada atasan. Patuh pada atasan? Dia tidak akan bertanya kepada presiden, tetapi dia menjalankan apa yang diputuskan oleh presiden. Itu yang disebut bagaimana ketundukan militer kepada sipil, itu salah satu doktrin di dalam TNI. Dan itu sesuai dengan ketentuan pasal 2. Pasal 2 itu tentang profesionalitas. Profesionalitas itu dia harus tunduk pada demokrasi, tunduk pada hak-hak sipil. Nah, lagi-lagi mungkin saya bacakan ya bunyi lengkap pasal 13. Pasal 13 ayat 4 di Undang-Undang Nomor 34 itu tahun 2004 itu bunyinya begini. Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf maksudnya kepala staf, kepala staf angkatan. Jadi dapat ya, tidak harus. Saat ini hanya ada 3 kepala staf. Yang mantan kepala staf itu yang aktif tidak ada lagi. Itu artinya dapat dipilih dari 3 itu. Ya Andika lah yang dipilih kemudian. Yang menurut presiden pantas pada kondisi saat ini. Apa sih disebut pantas? Kalau kita lihat kepantasan itu kan 2022 itu sudah mulai persiapan menuju 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, di 2022 banyak sekali kepala daerah dan gubernur itu yang akan mengakhiri masa jabatan. Diganti PLT ya? Diganti PLT. Karena itu sangat dibutuhkan stabilitas politik. Betul. Diakui atau tidak, walaupun TNI itu tidak berpolitik praktis,
Tetapi penghormatan TNI pada hak-hak sipil itu harus terwujud di dalam rasa aman dan nyaman warga negara Ya. pada saat proses politik itu berlangsung. Walaupun tentu tidak TNI sendirian, ada kepolisian juga di sana. Di dalam editorial di bagian menjelang akhir Bang, dikatakan tidak banyak nilai minus dalam diri Jenderal Andika, tapi disebut juga tentang harta. Ini bagaimana Bang? Ya, harta itu kan tinggal dibuktikan apakah perolehan harta itu secara sah atau tidak. Kalau seorang panglima itu pasti melaporkan hartanya ke KPK. Ya, karena penyelenggaraan negara juga. Kalau sampai saat ini KPK tidak mengutak-atik ke hartanya, itu berarti sah adanya. Tantangan ke depan Bang, kalau kemudian kalau nanti ya terpilih 4 hari lagi sebagai Panglima baru TNI, apa yang harus segera dilakukan Andika, Jenderal Andika, untuk memastikan bahwa TNI ini benar-benar solid, lalu benar-benar memastikan pemulihan ekonomi kita juga, kondisi dari COVID, tapi juga sudah mulai masuk ke persiapan hajatan besar 2024. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan TNI di dalam masa pandemi, kita tahu persis bahwa keberhasilan vaksinasi itu karena ada TNI dan Polri. Serbuan itu ya, serbuan vaksinasi. Itu artinya kita berharap Jenderal Andika meneruskan peran aktif TNI di dalam proses vaksinasi. Yang dikejar akhir tahun itu kan 70%. Ya, kalau Jenderal Andika mau sih bisa sampai 100%. Yang penting itu ada kemauan untuk itu. Yang harus dilakukan kita Bang, untuk membantu kemudian bagaimana kita memastikan bahwa Jenderal Andika benar-benar bisa menjadi Panglima TNI, kita berikan masukan kepada anggota Dewan, atau seperti apa? Ya, saya yakin sih, ini kan akan di fit proper test dilakukan oleh Komisi 1 DPR yang menjadi mitra kerja dari TNI. Komisi 1 tentu punya preferensi tentang Jenderal Andika. Kalau kita lihat dari kiprah selama ini, apalagi yang terakhir itu pada saat latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dengan Amerika Serikat di 2 tempat ya, itu berhasil. Tidak salah disebut di dalam editorial itu, kalau ditimbang-timbang itu mungkin sedikit sekali ya celah untuk tidak jadinya. Faktor minusnya ya. Atau bahasa editorial itu hanya keajaiban yang bisa mementalkan Andika. Ya, yang paling penting adalah kalau nanti kemudian terpilih, amanat itu dipegang betul-betul supaya kemudian TNI bisa semakin solid itu ya, Bang. Bukan hanya itu loh. Paling penting itu keberadaan Jenderal Andika itu dirasakan oleh rakyat. Jangan sampai banyak rakyat yang terutama di desa-desa yang takut kepada Babinsa misalnya. Nah, humanis yang menjadi ciri khas Andika ini harus terasa oleh masyarakat lewat aparatur di paling bawah. Kita harapkan itu terjadi dan kita nanti awasi sama-sama bagaimana jalannya uji kelayakan dan kepatutan. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi Leo. Pemirsa, jika disetujui DPR, masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI memang tidak akan lama, hanya sekitar setahun hingga pensiun pada Desember 2022 tahun depan. Meski demikian, kita tetap layak berharap di bawah komandonya, TNI akan lebih tangguh, profesional, dan tetap suci dari politik praktis. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.